proses bermain tarot kemudian muncul pertanyaan, kok tahu ya apa yang aku rasakan, kok ngerti ya apa yang aku alami. Maka proses sinkronisasi berlaku di situ. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu yang terjadi, siapa yang hebat dalam sebuah proses konseling? Sayanya sebagai seorang konselor yang punya kemampuan NLP, punya kemampuan retorika yang baik, dan sebagainya. Kartunya yang membuat hebat karena ini kartunya adalah Sakti Mandraguna, atau kliennya yang menggantungkan peristiwa-peristiwa simbol gambar terhadap proses yang terjadi sama dirinya. Kliennya lah, Pak. Kliennya. Maka, nah, ini gabungan gitu loh. Tetapi yang paling dominan adalah ketika misalnya klien itu mensinkronkan terhadap situasi simbol dari arketip yang muncul terhadap peristiwa dari dirinya. Maka muncullah kebetulan yang bukan kebetulan. Menjawab pertanyaanmu misalnya tentang bagaimana jodoh saya, Pak, bagaimana rezeki saya, Pak. Oh tidak, itu kalau misal kamu tanya tentang jodoh saya sama saya, ya kamu larinya ke paranormal aja sekalian, atau ke Mbak Yu ya sekalian gitu loh. Kamu datang ke kita, artinya saya harus menemukan tema besar dulu. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak dapat jodoh? Kan tema besarnya itu loh, Bu. Apakah dia punya traumatik di masa lalu karena dia pernah dihianati? Yeah. Apakah dia punya satu, ya, atau mungkin apakah dia punya faktor-faktor yang selalu berulang? Ya. Ataukah misalnya dia punya satu sifat kecenderungan, misalnya psikosomatis, ketakutan, kekhawatiran untuk memilih? Kita tidak tahu kan? Kan begitu maksudnya. Maka bagi saya adalah tema besar. Dan ketika kita bicara tentang tema, maka arketip itu berlaku di situ tuh 22. Mari kita lihat teori-teori alat-alat tes deh. Mulai dari grafis, mulai dari Baum, HTTP, semua kan stimulus-stimulus gerakan tangan tuh, Bu. Kan gitu. Itu yang kita sebut dengan sistem kekacauan itu, sistem kekacauan dan sistem kemungkinan. Gitu ya. Kan begitu. Nah, dan kita mengambil salah satu. Kita tidak perlu khawatir ini salah, nggak perlu. Karena apa? Karena 22 kartu, terutama 22 kartu itu adalah sebuah sistem kehidupan manusia dan kita pasti akan mengalaminya. Dengan demikian, pasti itu terjadi sama diri kita. Gimana? Enggak, kalau itu kan tulisannya juga kecil-kecil sekali, makanya kemarin saya kasih software arti-arti yang lebih besar untuk latihan. Ya, ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi misalnya sekarang, kayak Ibu Tantri kan sudah ada kartu saya, toh, misalnya. Ada. Misalnya Ibu kartu saya, udah kita ambil saja, misalnya ya untuk taraf awal tuh tentang teori arketipnya kita lah, ya toh. Satu gini. Satu, maksud 10. Terserah mau ambil yang mana. Terserah. Apa itu? Oke, sekarang dilihat, Bu. Apa itu? Gambar sekarang apa itu? dilihat gambarnya itu, coba diperhatikan. Ibu, Bu Tantri lihat. Enggak, lihat aja, lihat di dirinya sendiri, jangan lihat di kamera. Nah, lihat, itu ada gambar singa tuh, Bu. Itu ada gambar singa kan? Ada gambar perempuan kan? Terus di bawahnya tulisan kekuatan kan? Iya. Oke, sekarang interpretasi. Karena kita bicara tentang simbol, interpretasinya itu adalah apa yang kesan apa yang ibu terima dari gambar gambar singa itu. Singa itu kira-kira simbol apa? Wanita itu simbol apa? Terus si wanita dengan singa itu lagi ngapain? Nggak usah pakai nggak usah pakai rumus. Nggak usah pakai rumus, lihat aja. Menurut Mbak Tantri, menggunakan kekuatan singa. Jadi si perempuan itu lagi ngapain? Lagi menjinakkan. Oke, baik. Si perempuan itu sedang menjinakkan. Kira-kira menjinakkan singa si raja hutan bisa nggak, Bu? Kalau realitasnya ya, ini kan kiasan mungkin ya Pak ya. Iya, kita kan bermain semiotik.
Mm-mm. Singa itu, kira-kira si perempuan itu bisa nggak menjinakkan singa yang raja hutan itu? Bisa dengan kekuatannya. Enggak. Kira-kira sifat apa yang ada dalam diri manusia atau si manusia itu harus menentukan sifat yang bagaimana untuk bisa menjinakkan singa? Kelembutannya mungkin. Kelembutannya. Hmm? Kelembutannya. Sabar, Sabar. kelembutannya, telaten. Ya, toh? Telaten. Nah, baru bisa menunjukkan singa. Jadi kalau orangnya nggak sabaran, bisa nggak nunjukin singa? Sulit. Akan sulit. Sulit. Nah, maka kesabaran itu, ketelatenan itu adalah kekuatan untuk bisa menentukan singa. So, artinya arketip kita hari ini bicara tentang Kekuatan. kesabaran. 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 Iya, itu kira-kira begitu. Kesabaran. Nah, tentang. Nah, Sinkron nggak? Ya, semua orang pasti harus sabar tuh, Bu. Saya juga harus sabar loh, Bu, ya. Nah, itu yang disebut sinkronisitasnya di situ. Pertama adalah dia bercerita tentang ada apa denganku, ya, ya, ada apa denganku hari ini. Kemudian apa tindakan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kendala, kendala dari kenapa saya tidak bisa menjinakkan. Itu kan berarti kan kendala tuh, Bu. Kemudian resolusi, saran dari arketip itu. Saya hari ini sedang berusaha untuk menjinakkan singa. Itulah sebabnya saya butuh ketekunan, kesabaran, dan kasih sayang sebagai kekuatan saya untuk menundukkan sang singa. Namun, saya terkendala oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa ketidakpercayaan diri saya, dan bahkan saja bisa terjadi saya punya kecenderungan untuk putus asa, ya, menundukkan singa itu tadi. Itu kendala saya. Maka saya, ya, untuk keluar dari wilayah, untuk mendapatkan kekuatan menundukkan sang singa, maka saya harus percaya diri, sabar, dan yakin untuk sebuah keputusan yang saya ambil. Tarot tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tarot cuma hanya dijadikan sebuah trigger, sebuah umpan, sebuah pancingan, atau sebuah anchor gitu ya.